人的说故事。师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，纯印上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人说故事，感恩 Maria 师姐。早安ya师兄师姐们ya. Pagi ini, tiap pagi kita bertemu di Shinfa siang ini. Semoga kita semua sehat ya dan bisa mengikuti Shinfa siang setiap hari dan menerima tetesan dari Dharma, dari Master, dari Buddha. Baik, sư兄师姐, pagi ini bagaimana kalau kita mulai dengan intisari ya. Intisari sudah disusun oleh tim intisari ya. Hen Yong Sin, mereka sudah harus ya membaca berulang-ulang kemudian mengambil intisarinya. Jadi sangat apresiasi kepada tim intisari ya. Baik, saya akan membacakan intisari hari ini, yaitu Master bercerita yang pertama, Putri Brahmana menolong ibunya. Baik, next. Poin pertama, keyakinan adalah ibu dari segala pahala. Setiap orang memiliki kebijaksanaan dan keyakinan yang teguh. Kita bisa menciptakan banyak pahala. Kita bisa memanfaatkan setiap saat untuk memupuk kebajikan di dalam hati. Tentu saja kita akan menjalin banyak jodoh baik. Jika kini kita menerima buah buruk, maka kita harus tahu bahwa itu adalah hukum karma. Meski menuai buah buruk, kita harus tetap memiliki keyakinan dan memahami hukum sebab akibat. Ya, ini memang uraiannya seperti ini ya. Apa buah buruk yang kita terima adalah dari karma masa lalu kita. Walaupun kita tahu teori ini, kadang-kadang kita tuh lupa dan sulit menerimanya gitu. Jadi kalau kita punya suatu fondasi yang baik, dharma yang baik, dan tentu saja kalau kita punya teman bajik ya yang baik, ini kita akan merasa lebih baik. Nah, kita tetap harus bilang ke diri sendiri, sebenarnya diri saya juga mengalami ya, mengapa saya yang kena gitu. Tapi saya jawab lagi sendiri, iya kamulah gitu, memang kamu yang kena gitu. Jadi bahkan saya diajarin ya bahwa gini, kamu kena penyakit, kamu juga harus berdoa dan menganggap penyakit itu udah orang lain jangan kena penyakit ya, saya aja yang tanggung gitu. Jadi harus fabusasin ya seperti itu ya. Terus saya waktu itu pikir, waduh saya udah sakit masih harus nanggung lagi ya. Kemudian saya berpikir lagi gini, logikanya, benar, kita kan terima karma buruk kita itu ya sesuai porsi kita. Walaupun saya mau menanggung semuanya, itu kalau bukan porsi kita, itu ya tidak akan jatuh ke kita. Jadi kita cufu taja. Setiap kali kalau sedang kita terapi, ataupun kita lagi ya istirahat, misalnya di rumah sakit, kita doakan gitu. Semoga orang lain baik-baik saja. Ya, semoga kita semua juga sehat-sehat selalu ya. Baik, poin kedua. Putri Brahmana meyakini 3 permata. Dia yakin kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Dia juga memahami hukum karma. Dia mengetahui perbuatan ibunya semasa hidup. Karena itu setelah ibunya meninggal dunia,
Dia menjual semua harta keluarganya guna melakukan banyak kebajikan untuk ibunya. Dia merasa tenang dan mengetahui ibunya sudah terlahir di alam surga. Jadi ini putri ini sangat punya kebijaksanaan yang sangat bagus ya. Dan jalinan jodoh ini antara ibu dan anak juga sangat baik. Kita bisa lihat ya dalam cerita itu, berkat putri yang berbakti ini sehingga ibunya terlepas dari neraka yang sangat menderita itu, bahkan bisa masuk ke surga. Baik, next. Poin ketiga, karena menciptakan karma buruk, orang-orang harus mengalami penderitaan di 4 laut di gunung besi. Mereka mengalami kelahiran dan kematian secara berulang kali. Setiap detik mereka merasakan ketakutan dan menderita karena tak tertolong. Inilah alam neraka. Terlahir di alam neraka, orang-orang membutuhkan pahala yang besar untuk bisa tertolong. Karena itu, kita harus mengikis keburukan dan terus menciptakan kebajikan. Jadi Master juga menyebutkan ya, sebenarnya kita sudah berputar di 6 alam. Kita ini sudah berulang-ulang ya, tapi kita tidak ingat gitu. Untungnya ada yang kita ingat juga. Kita ingat untuk mendengarkan Dharma, kita ingat untuk ikut Master, kita ingat untuk menjalin jodoh baik dengan banyak orang dan hal-hal baik yang telah kita lakukan selama ini. Jadi kita masih punya kesempatan melakukan itu. Sekarang kita sudah terlahir sebagai manusia. Di alam manusia inilah kita bisa berkesempatan menciptakan karma baik. Jadi kita deposito terus nih ceritanya. Semoga nanti kita ya terlahir terus dan menciptakan karma baik terus. Itu baik untuk kita dan tentu saja baik untuk orang lain. Baik, nomor 4, intisari poin keempat. Sejak berkalpa-kalpa yang lampau kita telah menciptakan banyak karma buruk. Karena itu, mulai sekarang kita harus giat memupuk kebajikan. Terlebih dahulu kita harus meyakini hukum karma dan memiliki keyakinan yang kokoh. Kita harus yakin ya, yakin kepada Dharma dari Buddha, bahwa itu tentu harus kita renungkan, karena Buddha juga bilang ya, kamu datang dan buktikan sendiri dulu, ehipassiko, kamu harus tahu gitu ya, tidak asal menerima karena Buddha saya ya, Buddha bilang saya yang berbicara, Buddha bilang begitu gitu. Jadi bahkan Buddha pun tidak mau kita menerima begitu saja ya. Jadi kita harus merenungkan sendiri apakah itu memang sesuai dan kita bisa buktikan sendiri. Dan sekarang banyak lah ya sudah terbukti kata-kata Buddha yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, banyak sekali contohnya, nanti Sesyung Suci boleh sharing ya. Baik, next. Ini adalah kisah yang kedua dari Master bercerita ya, yaitu anak dengan 2 marga. Nah, bagaimana ini ya? Sesyung Suci tadi yang sudah mengikuti tentu tahu ya cerita kisah ini ya. Lucu-lucu dikit, tapi ya kasihan-kasihan juga sama anak kecil itu ya. Baik, kita mulai dengan poin pertama. Poin pertama, kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari hukum sebab akibat. Hukum karma tidak hanya berlangsung pada kehidupan masa kini saja. Benih yang ditanam pada kehidupan ini akan kita tuai pada kehidupan mendatang. Karena itu, kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan. Kita harus menanam benih baik dan menjalin jodoh baik dengan semua orang. Dengan begitu, segala yang kita terima dan rasakan kelak akan membuat kita sangat gembira. Dengan menanam benih baik dan menjalin jodoh baik, secara alami kita akan menuai buah baik. Nah, sebelum belajar Dharma ya, coba kalau ada orang kata-katain kita, waduh, langsung kita balas ya. Sesyung Suci, ini kita nanti juga bisa ya, Sesyung Suci bisa sharing mengenai hal ini ya. Bagaimana kita dulunya, tidak boleh orang tuh nyenggol kita sedikit ya, atau mobil kita dibalap, wah nggak boleh tuh. Jadi kita tentu akan membalas semua itu ya. Kita tidak akan terima, bahkan kalau bisa kita yang mengganggu orang lain duluan.
Mungkin ini Sesyung Sece ada pengalaman pribadi, apakah mengganggu orang atau diganggu oleh orang lain gitu, bisa juga ya. Jadi sekarang Master selalu mengajari kita untuk menjalin jodoh baik, karena yang terpenting adalah itu. Dengan membangkitkan sifat welas asih kita ya, dalam hati kita kalau punya sebuah aura welas asih itu, jadi kita tentu akan bisa menjalin jodoh baik. Nah, pertanyaannya nih, kepada kita pertanyaan ke Sefu dan ke ini ya, kepada forum ini ya, bagaimana kalau orang-orang itu kita sudah berusaha menjalin jodoh baik, tapi dia masih begitu sama kita. Nah, mungkin ini juga Sesyung Sece ya, bisa tolong sharing ya nanti ya. Baik, poin kedua, dalam cerita anak itu selamat dari beberapa kali insiden karena pada salah satu kehidupannya dia pernah merawat seorang biksu yang sakit. Dia tidak hanya memberinya obat-obatan, tetapi juga memberinya makanan serta menjaganya. Karena jalinan jodoh inilah dia bisa terlahir di alam surga untuk menikmati berkah. Meski pada kehidupan ini dia mengalami penderitaan, tetapi usia kehidupannya mencapai 160 tahun. Dia sangat panjang umur. Baik, next. Poin ketiga, pada kehidupan ini kita harus memanfaatkan waktu untuk bersumbangsi dan senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Kita dapat selalu bersumbangsi tanpa pamrih dan menunaikan segala kewajiban kita, sehingga kita bisa mengubah bencana menjadi berkah. Kita harus selalu menjaga pikiran dengan baik. Dalam menghadapi orang atau masalah, kita jangan terbelenggu kemelekatan. Kita harus banyak menanam benih baik dan menjalin jodoh baik. Nah, ini mengubah bencana menjadi berkah ya. Ini sangat mungkin ya, karena Bante juga menjelaskan, katanya kita kalau ada karma buruk sebenarnya tuh bisa dibengkokkan, dibelokkan. Apa maksudnya ini? Jadi kita tumpuk teruslah dengan perbuatan baik kita. Ada kisah ya, seorang relawan senior dari Seci ya, kenalan banyak orang lah ya. Nah, dia itu sudah diramalkan akan terjadi kecelakaan dalam berkendara gitu. Jadi beliau ini sangat takut dan kalau duduk selalu di baris kedua dan di tengah-tengah gitu loh. Nah, suatu ketika setelah sudah lama memang terjadi juga kecelakaan, tapi hanya kaget saja, bahkan tidak luka apapun. Dan relawan ini sudah banyak sekali bersumbangsi ya, banyak sekali bersumbangsi di baksos dan dana, tenaga, pikiran semuanya. Jadi memang itu karma kita harus lihat itu memang bisa dibelokkan. Ya, jadi kita deposito teruslah. Mungkin kita punya hutang yang banyak di kehidupan lalu, tapi kalau kita deposito terus, ya tentu kita balance kita akan menjadi plus. Ya baik, poin ketiga, apakah masih ada host? Baik, Kan-en ya, kepada tim Intisari ya, yang sudah membantu kita merangkum Intisari hari ini. Kan-en Taja, Kan-en Sesyung Sece yang sudah ikut mendengarkan. Baik, Sesyung Sece, hari ini kita punya banyak waktu ya, jadi bukan satu orang yang berbicara, tapi kita harapkan Sesyung Sece bisa untuk sharing bersama. Tadi banyak ya poin-poinnya ya yang bisa kita sharing bersama ya. Jadi silakan bagi Sesyung Sece yang hendak sharing, dipersilakan ya. Ini ada yang raise hand ya. Oh ya, Survei Sece. Silakan Survei Sece. Pagi, Indrawati. Pagi. 感恩师姐，感恩上人讲故事。Nah, saya manfaatin waktu dulu nih, mumpung masih saya sempat ya pagi ini untuk sharing cuma sedikit saja, tidak banyak ya. Dari apa tadi dua cerita ini memang poin pentingnya adalah kita harus menyadari tentang hukum sebab akibat dan menjalin jodoh baik. Yang paling penting menjalin jodoh baik. Nah, jadi dari kisah tadi ya membuat saya semakin mengingatkan untuk
Kuang Jesa nih ya, terus menjalin jodoh baik yang lebih luas, lebih mendalam lagi, karena jalinan jodoh baik inilah yang akan terus menjadi benih ya, yang terbawa, benih sebab yang kita bawa terus sampai kehidupan mendatang. Nah, dari tadi kan Suci ada bilang ya tentang bagaimana seseorang terhadap kita itu. Saya sendiri memang ada beberapa pengalaman juga ya, bagaimana kita sudah baik sama orang, tapi kenapa orang masih bersikap seperti bermusuhan dengan kita atau tidak suka sama kita. Nah, kondisi itu setelah ada mendengar dhamma itu membuat saya sendiri selalu menanamkan pada diri saya sendiri ya, menyadari bahwa ini adalah berhubungan dengan jalinan jodoh yang sudah saya tanam dari kehidupan lampau kan. Jadi saya berprinsip bagaimana saya memperlakukan seseorang, bagaimana seseorang memperlakukan saya itu bukan hal yang penting. Tapi bagaimana saya memperlakukan orang itu, itulah yang paling penting. Karena pada saat kita menjalin sebuah hubungan, kita memperlakukan orang lain, baik dari berbicara atau dalam bekerja sama atau apapun juga, itu adalah sebenarnya kita sedang menanam benih. Nah, tapi bagaimana seseorang memperlakukan kita, sebenarnya itu kita sedang menuai apa yang dulu kita tanam. Jadi kita harus secara ikhlas ya menerimanya, dan kita merubah jalinan jodoh buruk itu menjadi sebuah jalinan jodoh baik adalah dengan kita tidak membalas lagi dengan bersikap tidak baik atau bermusuhan dengannya, tapi adalah kita membalasnya dengan tetap kita bersikap baik dengan sikap yang ramah ya, dengan harapan bahwa kelak kita akan menjadi mitra bajik ya, itu yang kita tanamkan. Inilah menanam benih sebab jalinan jodoh baik. Mungkin apa yang kita tanam sekarang ini tidak akan berbuah saat ini ya, tapi kita harus meyakini bahwa benih ini akan berbuah kelak. Satu saat dia pasti akan berbuah dan kita sendiri yang akan menuainya. Ini yang tadi saya dapat dari dua kisah yang Master sampaikan. Kemudian saya ingin ini sedikit ya, sharing info sedikit ya, Cici. Kan Sehau Susyong juga sudah sampaikan ya, sebenarnya di bulan Juni nanti kan dihimbau untuk komite yang lantik tahun 2020, 21 dan 22 untuk bisa pulang ke Hualien untuk dilantik oleh Master. Nah, memang mungkin dari sekretariat belum memblas ya info yang resminya, tapi semua heci sudah diberitahu. Dan minggu lalu juga Sehau Susyong ada mengajak kembali agar semua komite yang belum sempat dilantik oleh Master itu bisa mengambil kesempatan bulan Juni ini pulang ikut pelantikan ya, ikut training, karena kondisi Master juga sampai hari ini mungkin belum benar-benar fit ya, belum benar-benar baik, dan kita tahu karena setiap Senin Selasa yang harusnya Master keluar untuk berbicara ya, untuk ceramah, sampai hari ini juga belum ada live ya ceramah. Jadi ini dari sini kita menyadari bahwa kondisi kesehatan Master belum benar-benar baik. Nah, Susyong Suje yang memang komite lantik tahun 2020, 21, 22 segera genggam kesempatan ya untuk daftar ke hecinya supaya bisa ikut pulang ke Hualien untuk dilantik dan mengikuti training. Ini adalah juga satu kesempatan ya buat kita mengunjungi Master, mengunjungi kampung halaman batin kita, mempererat jalinan jodoh baik kita. Jadi kalau kita belum sempat dilantik oleh Master, rasanya ada yang kurang gitu ya. Nah, jadi ini di sini saya berharap ya Susyong Suje yang mungkin ada di Zoom ini ya, yang memang belum dilantik langsung oleh Master segera mendaftar ke hecinya. Ya, Susyong Suje komite yang lain mungkin boleh bertanya ke hecinya, apakah boleh ikut dalam training nanti, walaupun mungkin sebagai mentor kecil ya atau apa gitu. Jadi kita sendiri sebenarnya mencari ya lahan untuk menanam benih sebab jalinan jodoh baik ini. Kita sendiri yang harus mempererat jalinan jodoh kita dengan
guru kehidupan kita ini ya. Jadi master itu adalah bagaikan ibarat orang tua dari jiwa kebijaksanaan kita. Dan para sufu di Hualien ya di Gria Chingse mereka adalah juga mitra baji guru-guru saudara sedharma kita ya. Jadi kita sendiri yang harus mempererat jalinan jodoh ini dengan mereka. Dan Sao Susiung juga di minggu lalu ya kami selalu itu membuka sharingnya itu dengan menyampaikan bahwa jalinan jodoh baik itu kita harus tanam dengan mendalam dan menjalin seluas-luasnya. Karena apa? Supaya memantapkan langkah kita di jalan bodhisattva ini. Nah, kita dalam kehidupan ini butuh banyak sekali jalinan jodoh baik. Supaya di dalam kehidupan ini saat kita menghadapi kondisi apapun, masalah apapun dengan orang seperti apapun, ada jodoh-jodoh baik yang datang membantu kita. Ya, seperti di dalam 2 kisah tadi kan. Yang pertama itu tadi kan bagaimana ibu dari Brahmana, putri Brahmana itu karena dia menjalin jodoh baik, dia berbuat kebajikan sehingga bisa menolong ibunya. Nah, demikian juga kita. Nah, saat ini kita sangat beruntung semua memiliki jalinan jodoh yang sangat baik. Ya, di sini dalam kehidupan ini seperti tadi yang Indrawati Suci bilang ya, tentu sudah ada benih ya sehingga kita bisa bertemu dengan Ceci. Kita bisa sama-sama masuk ke Ceci. Nah, memang jadi sekarang ini benih inilah yang sudah mulai berbuah, tinggal bagaimana kita memupuknya. Bagaimana kita membuat supaya benih ini berbuah yang baik, kemudian menjadi semakin rimbun dengan kita semakin banyak menjalin jodoh baik dan kita mempererat jalinan jodoh kita dengan master supaya dari kehidupan akan datang kita selalu bisa mengikuti master karena kita sudah tahu master adalah seorang guru yang sangat belas asih dan bijaksana. Nah, itu aja sharing saya, Suci. Kanen ya Indrawati Suci. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, Kanen Suci. Tidak ada Suci, Kanen ya. Dan benar sekali tadi saya quote ya dari Sufei Suci ya. Orang lain, sikap orang lain terhadap kita itu tidak penting. Itu benar ya, karena kita sedang menuai karma yang kita tanam sebelumnya. Tapi yang penting adalah bagaimana sikap kita terhadap dia. Betul ya, Sufei Suci ya. Karena kita sedang menanam juga gitu. Kita saat itu adalah kita menanam, benar sekali ya, Sufei Suci ya. Ya, Kanen Suci. Ya, Kanen. Jadi memang itu sangat penting. Bagaimana sikap kita sekarang? Apakah kita mau ribut terus, ataukah kita mau cinta damai dan lain sebagainya ya, Susiung Suci ya. Dan tadi pengumuman penting itu ya mungkin harap di ini ya, Susiung Suci ya, harap disebarluaskan karena memang benar-benar kita harus pulang ke kampung halaman. Kenapa? Karena untuk merasakan kedekatan dengan sufu. Sufu itu ya terhadap kita itu sayang banget. Master dan para muridnya itu seperti orang tua bagi kita. Kita pulang ke sana, mereka yang masak, mereka yang melayani semua sampai Laupusa juga pernah suatu saat ini malam-malam kita selesai training udah hampir jam 11. Saya waktu itu lagi training ya di Taiwan ya. Saya kan ke kamar mandi ya, mau inilah ya sikat gigi apa gitu. Terus ada seorang Laupusa di situ. Nah, saya tuh heran. Sije, 这么晚了，师姐还在这里，师姐在等什么 gitu ya. Nah, saya tanya nih Laupusa, sư姐sudah malam begini, sư姐masih di sini tunggu apa gitu, tunggu siapa gitu. Di dalam dekat kamar mandi loh itu. Lalu sư姐ini jawabnya apa Laupusa? Teng Nia katanya, menunggumu. Jadi menunggu kita selesai semua ya, kemudian Laupusa ini akan membersihkan kamar mandi itu, baru dia pulang Susiung Suci. Jadi cinta kasihnya tuh luar biasa. Kemudian kita datang saja ya, baru turun dari pesawat ya, kemudian kita inilah ya diantar ke yang paling dekat adalah cabang Taoyuan kan. Kita dikumpulkan di sebuah aula kecil. Itu cemilan sudah lengkap Susiung Suci. Dan ramahnya kita disambut seperti VIP ya, VVIP bahkan. Mereka tuh sangat
menyayangi kita yang dari luar negeri pulang ke kampung halaman. Tidak cuma di Hualien, tapi di semua tempat ya. Mungkin ada yang ngalamin Panqiao, saya juga belum pernah Panqiao, tapi ke Taichung itu jangan khawatir, itu semua sajiannya tuh luar biasa, benar-benar untuk menyambut seperti tamu agung. Jadi Sesiung Sejie, kita harus 1 kali minimal ya, kalau bisa berkali-kali untuk pulang. Dan di Hualien itu ya, benar-benar itu sangat indah Sesiung Sejie, sangat luas. Sepanjang mata memandang itu hijau semua. Jadi kalau mau cari yang rileks sekarang kan lagi ini nih, lagi cari yang ini deh, yang ijo-ijo lah, glamping itu nggak usah semua Sesiung Sejie. Ini ada semua di Hualien, dan itu pengalamannya ya di sana ya. Kita di tempat kita di training berhari-hari itu, beberapa hari itu acaranya full. Selain mendengarkan, kita juga praktek loh. Kita cabut rumput gitu ya di sana, ada nih ceritanya. Terus kita diajak tour juga tempatnya Sifu membuat itu ya, keramik ya. Jadi benar-benar ya Sesiung Sejie, boleh dibilang kita hanya keluar tiket pesawat saja. Sampai di sana itu dengan cinta kasihnya master ya. Kita makan, kita itu semua dari kantong master loh. Kalau kayak gitu rasanya tidak tega ya. Sehari makan berapa kali gitu loh. Makan 3 kali, pagi, siang, malam ya. Di tengah-tengah masih ada break lagi gitu ya, Sesiung Sejie ya. Jadi Sesiung Sejie, nah ini yang baru lantik ini, kita harapkan ya bisa segera mendaftar ke Hecinya. Saya mau pulang ke kampung halaman batin ya. Semoga kita bisa, saya doakan Sesiung Sejie semua bisa terlaksana ya, Ceke Yuen Wang ya. Baik, Kan-en Sesiung Sejie. Kan-en lagi kepada Sufei Sejie ya, yang sudah mengingatkan kita lagi. Sufei Sejie harus sering-sering mengingatkan nih, biar Sesiung Sejie yang lain juga bisa teringat terus untuk pulang ya. Memang, dan itu sudah dihimbau oleh Sehau Sesiung ya. Kita tahu Sehau Sesiung itu adalah dekat ya, dan mengetahui kehidupan master sehari-hari. Jadi ya kita jangan abaikanlah pesan ini. Kita jangan abaikan ya. Kita tahu master usianya sudah lanjut sekali. Kita harus segera genggam kesempatan ya. Ini guru kita. Dan ini yang mengobati batin kita setiap hari. Kita ada luka batin, kita lihat-lihat, mendengarkan ceramah master, ya tentu saja kita akan bisa terobati. Ya, seperti itu, Sesiung Sejie. Baik, kita ini ada yang mau sharing. Biasanya ada Indra, Sao ya. Sao, Pusapa Sejie, mau sharing apa nih Sejie? Kan Sesiung Sejie ya, kan semuanya. Puspa mau sharing justru minggu kemarin ya, ada kisah nyata nih. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kembali ke hakiki ini, kembali ke pelatihan ini, sebenarnya seperti yang kita pahami ada sen-sen ya. Dari setiap kehidupan, dari satu kehidupan ke setiap kehidupan, itu ada penyadaran diri ya. Soalnya Puspa waktu ketemu di rumah sakit ya, ada satu anak ya sekitar umur 34 ya. Pas Puspa ketemu, Puspa tanya lagi tunggu siapa? Dia bilang lagi tunggu istrinya melahirkan. Dia bilang, anak saya semuanya vegetarian. Saya bilang, oh bagus. Dia bilang, soalnya dari perut suami istri memang udah vegetarian. Jadi Puspa tanya, sebenarnya umur berapa kamu vegetarian? Dia bilang, umur 17 tahun. Puspa tanya, kenapa bisa kepingin umur 17 tahun vegetarian? Ternyata dia ada kisahnya begini. Papa dan mama itu waktu mereka kecil sudah cerai. Sehingga membuat waktu dia umur 10 tahun, dia kakak beradik hanya berdua ya. Jadi dia 10 tahun, adiknya umur 8 tahun. Jadi papanya kan udah meninggalkan mereka, sehingga mamanya jadi stres. Udah stres, mamanya meninggal. Jadi saya bilang, kalau begitu, jadi kalian ikut siapa? Saya bilang, kalian kan masih kecil. Dia bilang, iya ada, dia punya AI, mamanya punya JJ ya.
yang membesarkan mereka. Jadi mereka besar tuh bukan hanya di satu tempat. Jadi mereka bisa sebentar ke rumah ini, sebentar ke rumah yang lain gitu ya. Sehingga kondisinya itulah mereka besar. Dia bilang, waktu umur 17 tahun saya merasakan begini. Kenapa orang tua saya bisa berpisah dan kenapa mama saya bisa meninggal? Nah, di sini Puspa juga merasakan ini anak benar-benar adalah memang bodhisatwa juga ya. Dia mungkin dari kehidupan sudah siula ya. Dia merasakan bahwa ini adalah karma ya, karma yang berbuah di kondisi dia. Dia bilang, saya berusaha bagaimana kembali untuk Cik Haoyen sama Icik Chongsen, dia bilang, supaya saya tidak akan lagi membuat karma-karma yang berikutnya, karena saya sudah tahu kondisi saat ini, kenapa saya sampai saat ini bisa ditinggalkan oleh papanya, dan mamanya juga sudah meninggal, dan kondisi dia harus dibesarkan oleh iinya, kukunya gitu ya. Jadi dia merasakan ini adalah karma. Jadi saya merasakan yin jing cai itu selalu mengikuti, tapi saya akan berusaha bagaimana saya menjalin jodoh baik dengan semua makhluk dan juga yin jing cai itu ini supaya bisa terlepas dari kondisi penderitaan-penderitaan berikutnya. Karena dia merasakan sekali ya kondisi saat dia waktu umur 10 tahun ditinggalkan oleh mamanya dan papanya masih umur berapa sudah ditinggalin gitu ya. Dia merasakan ini adalah benar-benar karma saya masa lampau. Bentuknya gimana saya tidak tahu, tapi yang tahu saya saat ini sudah terbentuk kondisi yang begini. Jadi saya akan berusaha bagaimana untuk berusaha kembali ya untuk agar tidak menciptakan karma-karma berikutnya, karena dia tahu dia juga ada udah ada keluarga, mulai ada anak. Sekarang saya tanya, kenapa bisa berpikir begitu? Justru dia bilang karena udah memahami akan hukum sebab akibat. Jadi Puspa juga ada tanya dia, jadi sekarang kondisinya bagaimana? Dibilang sekarang udah berkeluarga, kondisinya dia berusaha selalu menjalin jodoh baik dengan dia punya ibu mertua. Jadi ibu mertuanya bisa sangat sayang sama mereka gitu ya, antara suami istri saling menyayangi. Dia bilang kita tidak akan membentuk satu yang seperti orang tua saya yang sebelumnya. Puspa ada tanya dulu juga kepada dia, kalau seandainya bertemu dengan papa, bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu ada benci terhadap papa kamu atau bagaimana gitu kan? Dia bilang enggak, saya malahan akan berusaha bagaimana kangen kepada orang tua saya. Walaupun mungkin kondisi saat itu ya, bisa papa melakukan hal itu adalah sesuatu yang dia bilang ya mungkin karma juga, karena kita bersama. Jadi dia dapat menerima ini. Puspa merasakan inilah kita bilang, bukan hanya harus kita bilang kita umur berapa baru kita memahami, sebenarnya kita kembali lagi. Banyak sekali sekarang yang bodhisatwa cilik, mereka mudah sekali memahami kebijaksanaan mereka lebih tinggi dan mereka juga siu dari apa yang kapan kita tidak tahu, tapi kembali lagi mereka sudah memahami akan hukum sebab akibat dan mereka juga memahami bagaimana menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Jadi kondisi anak ini juga dia pernah ke Ceci. Dia bilang saya dulu juga pernah ikut ke Ceci, pernah ikut tinggal di ini. Dia bilang saya sangat senang untuk dharmanya master, dia bilang. Tapi kondisi dia sekarang berjodoh dengan agama lain ya, tapi dia merasakan begini. Saya juga merasakan datang ke dunia ini juga ya tuh Hua Chongsen, dia juga mau berusaha bagaimana untuk menyebarkan Buddha Dharma, untuk bagaimana membimbing semua makhluk agar mereka bisa tercerahkan juga. Inilah yang membuat kita gimana ya, anak umur 34 tahun ini sebenarnya kalau kita lihat ini masih kondisinya masih suka ya manusia awam pasti suka hora-hora gitu ya, masih suka happy-happy ya berkumpul dengan teman-teman yang happy-happy. Tapi kondisi dia malahan menggenggam kesempatan. Kalau ada kesempatan untuk ceramah Dharma kemana, dia berusaha, dia ikut untuk menceramahkan Dharma kepada saudara-saudara yang lain ya. Jadi di sinilah kita merasakan sebenarnya semua, seperti yang Master bilang, semuanya kita semua makhluk memiliki hakiki kebudayaan. Hanya karena kita punya noda batin ini yang tertutup sehingga membuat kita akan lebih gelap ya batin kita ya, sehingga yang lebih terang itu sedikit. Jadi sehingga membuat kita masih dalam kondisi manusia awam. Tapi ada juga yang kita lihat seperti anak-anak yang masih kecil. Kenapa? Seperti kita lihat Siap Husa ya, apalagi yang di Malaysia ya. Kecil-kecil sudah bisa merasakan bagaimana harus menyayangi semua makhluk. Ini juga kita dapat melihat ya. Jadi di sini kalau dilihat kembali, Puspa merasakan kita sangat kangen kepada guru kita ya.
Sebenarnya guru kita juga dari awal sudah berusaha bagaimana untuk mengingatkan kita ya, untuk menjalin jodoh baik, bukan hanya menjalin jodoh baik, sebenarnya untuk kesehatan kita juga yang utama. Karena kita tahu semuanya yang kita konsumsi adalah lewat mulut kita, penyakit masuk adalah lewat mulut. Karena kita tahu semua makhluk yang akan dibunuh, mereka dalam merasakan ketakutan, kesedihan, akhirnya semuanya kembali ada di dalam diri kita setelah kita mengkonsumsi. Jadi penyakit-penyakit itu akan muncul, kesetresan ya yang tinggi sehingga mengakibatkan banyak sekali ya membuat kita menderita. Inilah kita merasakan sungguh sangat kangen ya. Jadi guru kita setiap hari selalu mengingatkan kita, padahal itu jantung tuh Chongsen, sebenarnya kita tuh Chongsen bukan hanya manusia tapi semua makhluk, bagaimana kita menjalin jodoh baik dengan mereka sehingga mereka juga akan merasa ada damainya, mereka ada merasa ketenangan sehingga mereka juga akan selesai. Kita bilang selesai ini adalah dalam kondisi yang kebenaran sejati alami, mereka akan lahir kembali sesuai dengan karma-karma mereka yang sudah pernah mereka buat. Jadi akan tidak ada rasa kerisauan atau penderitaan lagi, tapi mereka selesai akan lahir kembali sesuai dengan karma mereka. Mungkin kalau mereka sudah dalam kondisi yang berkalpa-kalpa, sudah ada yang berbuat kebaikan, ada yang tidak baik. Sebenarnya ini kan kita juga tahu ya, baik tidak baik ini akan selalu berputar-putar bagaikan roda ya. Jadi ini juga akan membawa mereka sekali kelahiran di bawah, nanti mereka akan lahir kembali dalam kondisi yang mereka penuh dengan sukacita, dia akan lahir di alam surga juga. Tapi di alam surga setelah mereka selesai kondisi berkahnya, mereka juga akan lahir lagi di alam yang rendah lagi. Jadi di sini kalau kita sudah memahami, sebenarnya kita harus lebih banyak yang mengisi kebajikan-kebajikan di dalam sila ini ya, sehingga kita lebih selesai di dalam kondisi kita. Kalau setelah meninggal, kelahiran kita berikutnya dimanapun itu sesuai dengan karma dan ada tekad kuat kita seperti di jalan bodhisattva ini. Jadi kita jangan mudah sekali kita menjadi manusia awam kembali ya, soalnya kadang-kadang kalau Puspa bilang sangat disayangkan sekali karena kita sudah mendengarkan Buddha Dharma, ya, kita sudah ada satu tekad yang kuat untuk mengikuti guru, jadi kita jangan bimbang dan ragu seperti kita bilang yang tadi kita punya Suhe Sece Indrawati Sece ya, bilang kita harus genggam, kalau yang memang bisa pulang pergi ke rumah batin pasti akan merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi akan lebih memiliki satu tekad yang lebih kuat lagi selalu di jalan kebodian ini. Ini yang hari ini Puspa dapat ya. Kangen Sesiong Sejemen, kangen Indrawati Seje, kangen Amitofo. Ya, kangen ya Puspa Seje ya. Puspa Seje, saya pengen tanya dong. Nah, ini kalau kita baik sama orang nih, tapi orangnya balesnya itu nggak menyenangkan gitu, mengabaikan kita tuh bagaimana tuh Seje? Ya, sebenarnya kalau kita kembali lagi setelah memahami Buddha Dharma, kita akan merasakan mungkin kehidupan dulu saya juga sama mencuekin dia, sehingga kita sekarang mendapatkan cuek yang sama ya. Sebenarnya kita harus menerima, tapi satu hal, itu adalah guru kita juga. Kita jangan kembali lagi seperti yang awal kita, tapi kita akan berusaha untuk Cik Haoyen kembali. Ini yang paling utama Puspa rasakan. Jadi kalau kita berusaha Cik Haoyen, dia masih merasa masa bodoh, ya kita kan tahu pelatihan diri ini kan tergantung masing-masing. Kesombongan ada di siapa itu juga tergantung masing-masing. Yang penting kita melatih diri kita sendiri dengan baik, itu yang utama kan. Ya Ci Indra. Ya, kangen sharingnya ya Puspa Seje ya, benar ya. Tadi juga Master ingatkan kita untuk selalu menjaga kewaspadaan. Kewaspadaan ini ya juga menjaga keangkuhan kita, keegoisan kita, dan segala kegelapan batin yang muncul ya. Benar-benar kita ya, nggak apa sih gunanya kita membangga-banggakan diri ya. Kita di atas kita tuh masih jauh, banyak yang lebih pintar dan lebih segala-galanya lah ya dari kita ya. Kita juga tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia punya apa, tetangga punya mobil apa. Itu ada teman saya bilang nih, pilai pici piserena, bisa jadi ribut di keluarga gitu karena kita membandingkan sana membandingkan sini ya. Ada ceritanya nih dari kecil ya, kita membandingkan nilai sama teman, membandingkan kotak pensil siapa yang paling bagus, makin gede makin begede membandingkan hal-hal lain. Kemudian tidak selesai tuh, membandingkan karir lah,
membandingkan rumah lah, mobil, apa aset segala macam ya. Sampai nanti sudah punya anak, membanding-bandingkan anak. Si itu anaknya juara 1, ini juara 2. Terus saja sampai punya cucu juga demikian. Ya mau sampai kapan gitu loh. Jadi memang benar-benar ya kita harus yakin berkah. Kita harus kangen cucu ya, sang ren ajarin kita. Kita harus tahu berpuas diri juga. Kita sudah punya berkah loh. Anak, misalnya kita dapat anak, ya sudah sehat aja sudah syukur. Kita masih bernafas tiap hari, itu kita harus mensyukuri gitu. Jangan kita merasa kurang terus ya, merasa kurang terus. Jadi seperti sebuah gelas yang retak, itu yang retak cuma sedikit, ya. Yang pinggir-pinggir itu masih oke kok, masih bagus gitu. Tapi kita selalu melihat yang retak itu. Jadi ya Master ngajarin kita banyak hal ya. Jadi memang kita perlu menerima, mendengar Sinfas yang setiap hari. Baik Sesyung Sece, ini tadi kan Master bilang apa nih? Kebajikan ya. Kebajikan. Dengan kebajikan menjaga seorang biksu ya. Makanya anak ini bahkan itu bisa terlahir di alam surga, kemudian dia bisa kehidupannya tuh bisa apa ya, walaupun dijahati sama ibu tiri, dia tetap baik-baik aja, sampai didorong ke laut dan lain sebagainya itu baik-baik saja. Jadi memang dia sudah menanam karma baik yang sangat banyak. Nah, mungkin Sesyung Sece juga ini nih, apakah kita pernah menjaga orang sakit ataukah melihat orang sakit gitu, kemudian kita bangkit welas asinya. Mungkin Sesyung Sece punya pengalaman ya. Ini Rui Ing Sece, apakah masih di sini ya? Sudah tidak ada ya. Nah, mengenai orang sakit ini, itu di Tzu Chi Hospital kan ada mozaik yang sangat besar ya. Itu adalah Buddha. Buddha memberi teladan menjaga seorang biksu yang sakitnya itu sakit parah. Sakit parah. Mungkin Sesyung Sece ada yang bisa sharing mengenai ini. Itu yang mozaik apa ya, gambar ini gambar yang sama seperti rumah sakit di Taiwan juga ya, di Hualien juga ada seperti itu ya. Pada saat kita ke Hualien juga kita diajak ke rumah sakit dan dijelaskan mengenai mozaik ini. Jadi sama, mozaiknya sama persis ya. Cuma punya Indonesia lebih mengkilap, lebih baru karena baru dibuatkan. Baik, Sesyung Sece. Kita kalau melihat orang sakit, kita timbul kasih kita timbul ya. Punya welas asih kita timbul. Kita kasihan gitu ya. Nah, ini kita sudah memiliki sifat kebudaan. Tentang mozaik, tentang rumah sakit, mungkin Sesyung Sece ada yang pernah ini piket di Tzu Chi Hospital, boleh sharing dengan kita juga ya. Kemudian, Buddha seperti itu, menjaga seorang biksu yang sakitnya agak parah ya, sampai badannya sudah mengeluarkan bau yang tidak enak. Tapi Buddha membersihkan lukanya. Ya, demikian juga sampai dengan Master. Master juga mengunjungi orang sakit, kita tahu ya. Kemudian relawan Tzu Chi juga melakukan hal ini. Bahkan dokter ya, dokter di Tzu Chi itu agak beda. Mau loh ya, Master juga ada sharing ya, mau berlutut supaya bisa mengobati pasiennya karena kondisi pasien. Jadi dokter itu sangat humble. Dokter di Tzu Chi itu sangat rendah hati ya, karena apa? Penuh welas asih. Dengan membangkitkan welas asih, itu egonya sudah terkikis dan berkurang sangat banyak sehingga mau mengobati para pasien yang kondisinya sulit. Mereka masuk-masuk ke dalam itu kampung-kampung, naik-naik ke gunung karena pasiennya itu sulit datang ke rumah sakit.
Nah, dokternya yang baksos ke sana. Seperti itu ya, Sesyung Sece ya. Baik, ini ada yang raise hand ya. Aditan Sesyung ya. Silakan Sesyung mau sharing apa ini? Pagi Sesyung Sece, semoga semua sehat selalu ya. Pagi. Mau sharing tadi Sece kan, ada sharing tentang kita membantu biksu di rumah sakit. Saya ada di Batam ya. Saya kebetulan ya kan di lapangan, orang kan banyak tahu saya. Oh Adi Cici, kalau kamu bilang Adi orang nggak kenal gitu. Oh Adi Cici orang kenal gitu. Kebetulan ada beberapa kesempatan karena saya dekat sama dokter di rumah sakit ya. Nah, belasan tahun lah ya, karena kita sering antar pasien, mau pasien Cici sendiri atau orang karena tahu kita orang Cici dia minta bantu ya. Suatu ketika ada satu biara pas kalau tidak salah itu hari besar kita ya, mereka biara ada lakukan semacam kebaktian. Tiba-tiba satu biksu dari Taiwan, ya dia bukan bikuni tapi biksu dari Taiwan, saya ditelepon dari pengurus biara itu, tiba-tiba biksunya itu sakit parah. Jadinya kepala biksu sana juga bingung dan pengurusnya telepon saya. Ya, dia bilang bisa tolong, ini tiba-tiba seperti kayak gini. Dihubungin ke dokter. Saya tanya dulu sakitnya di mana. Gini-gini, oke nggak apa-apa. Kamu masuk dulu, biar saya hubungi ke dokter. Memang sampai di sana rupanya biksu ini waktu di Taiwan udah pernah kejadian. Ini punya penyakit pembawaan. Saat datang ke Batam tidak dikasih tahu, jadinya tiba-tiba jantungnya itu bermasalah sama darahnya bermasalah ya, lumayan parah ya, sempat tidak sadarkan diri. Akhirnya saya hubungi suruh masuk rumah sakit, saya suruh masuk, tahu saya ikutlah nyusul ke sana. 2 hari lah biksunya baru bisa sadar. Saya bilang nggak usah khawatir, dokter mengatakan seperti kayak gini. Kayaknya nggak masalah besar, tapi harus mesti istirahat, nggak bisa ikut kebaktian yang upacara yang di biara tersebut lagi, tunggu sampai sembuh. Itu satu kasus. Kasus kedua, suatu ketika saya di luar kota itu, saya ditelepon, saya masih ingat almarhum dokter Sulu, dokter hebat ya. Orang bilang itu berada saya. Dia telepon, ada satu biksu di Batam. Sekarang kalau nggak salah udah tua, baru meninggal 2 hari yang lalu. Itu sekitar berapa tahun yang lalu ditelepon. Di, kenapa dok? Ini orangnya bahasa kamu. Oh, iya nggak apa-apa dok. Mau gimana saya bisa bantu? Bisa tolong terjemahkan nggak? Bisa. Mau gimana? Ini kayaknya nggak bisa jalan ini. Kayaknya lututnya bermasalah. Dia ortopedi. Dokternya spesialis ortopedi. Oh gitu ya. Oke. Rupanya ada satu cece yang membawa biksu. Ya, jadi saya bilang, kenapa cek? Oke. Dokternya ngomong ke saya bilang, kenapa lututnya mesti ditukar? Karena ada orang mengatakan minyak habis ya. Orang sering-sering banyak ya, anak muda, tua mengatakan minyak ya, yang kalau kita di lutut itu sebenarnya bukan, itu harus udah waktu masanya udah habis, harus tukar kan. Saya jelasin, kalau seandainya ketemu masalah biaya, mengatakan ke saya nggak apa-apa. Tapi dokter mengatakan itu masih bisa pakai BPJS gratis. Saya bilang, kalau CC bermasalah tentang biaya, kasih tahu aja, biar biksu kita bantu aja, nggak apa-apa. Dokter juga mau bantu. Dokter ini memang dokter baik sekali lah ya. Dia bisa sendiri keluar uang untuk bayar biaya tukar alatnya itu sekian puluh juta. Sering saya sama dia, itu memang dokter jiwa, itu dokter terkenal di sisi jiwa, memang dokter baik sekali. Dia Muslim ya, baik sekali. Akhirnya keputusan mereka mau diskusi kembali lagi ya. Sangat senang saya bisa dapat kesempatan ya, seperti Sece tadi cerita ya, memang sering kita dengar cerita Dharma dari channel Fase itu
Saya pernah cerita ke teman sama istri, saya bilang, kalau saya dengar dharmanya Master, saya jadi nggak selera makan daging. Maaf, saya masih daging ya. Saya jadi pengen makannya VG sih. Saya kalau setiap kali dengar dharma Master ya, saya punya perasaan seperti kayak gitu. Dia orangnya ketawa saya. Bagus lah, kamu harus banyak dengar, saya bilang, biar supaya kamu bisa VG katanya. Ya, maaf ya, saya bukan tidak mau VG ya, tapi saya memang pemakan sayur juga ya, tapi tetap masih karena kerja ya. Mungkin 3 ini saya bisa sharing sedikit ya untuk pengalaman saya karena sejak. Ya, baik kan ya, editan Sesiung ya, luar biasa ya. Jadi Sesiung ini kalau saya lihat tuh punya berkah. Berkahnya luar biasa ya, bisa bertemu biksu, bahkan punya jalinan jodoh baik, bisa menjaga biksu. Nggak semua orang loh bisa begitu ya Sesiung ya. Betul, betul. Ya, kita maupun belum tentu bisa loh. Kita berbuat kebajikan tuh benar-benar juga harus punya berkah. Jadi cufu Sesiung ya, semoga bertambah lagi berkahnya ke depannya ya Sesiung ya. Kanen. Ya, kanen ya kepada Aditan Sesiung. Ini Viviliang Secie, silakan untuk sharing. Kang En Sang Deng Kai Si, Kang En Sesiung Secie, Kang En Indrawati Secie. Dalam ceramah Master, mengairi batin semua makhluk dengan dharma dan menciptakan lingkaran kebajikan. Akibat pandemi COVID ini, ekonomi semua orang terkena dampak, sehingga menggalang dana bagi KITV pun tidaklah mudah. Namun, Master ingatkan, selama kita memiliki tekad, kita tetap bersumbangsi dan juga walau hasil penjualan itu tidak cukup untuk membayar sewa tempat, tetapi Master pun berharap dengan menghimpun kekuatan banyak orang, bisa menggalang lebih banyak donatur. Setelah mengikuti kunjungan kasih, seorang relawan berkata, dahulu saya berpikir dengan tidak memiliki uang, tidak dapat menolong orang lain. Dan juga sekarang pun merasakan bahwa ternyata ada orang yang hidupnya lebih sulit dari dia. Dengan akumulasi tetes demi tetes cinta kasih, dapat menolong orang yang hidupnya lebih sulit dari saya. Kita bisa bersumbangsi dengan mencurahkan cinta kasih dan juga menghimbau orang-orang untuk bisa bersumbangsi bersama-sama. Saat menciptakan berkah, terbentuklah energi berkah. Dengan cinta kasih dan welas asih, kita tidak tega melihat makhluk lain menderita. Berkat adanya jalinan jodoh yang matang dan dengan ketulusan, setiap orang bisa melakukan kebajikan. Ini tergantung pada sebersih niat. Niat baik setiap orang sangatlah berarti. Jangan meremehkan kekuatan diri sendiri. Kita membangun tekad, berikrar, melakukan kebajikan, seperti semut kecil yang bertekad untuk bisa mendaki Gunung Sumeru. Jarak yang dapat ditempuh dari satu kehidupan ke kehidupan itu terbatas. Tetapi dengan terus mendaki dari kehidupan ke kehidupan, suatu hari nanti kita akan menjadi bodhisattva yang sesungguhnya. Dan kita juga harus bisa menggalang bodhisattva dunia. Pahala tercipta dari perbuatan baik yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dan kita harus bisa menghargai kehidupan di dunia ini. Insan suci mewariskan dharma dan semangat suci kepada generasi penerus dan menciptakan pahala demi memberi manfaat bagi semua makhluk. Kang En Sesiung Secie. Kanten ya kepada Viviliang Secie ya. Baik.
Sesiung Sejie, silakan bagi yang punya kesan batin ya, boleh kita sampaikan. Hari ini memang banyak ya kegiatan ya, terutama ada baksos, bagi beras, kemudian ada PL dan lain sebagainya ya. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada ya, kita berbagi dulu ya apa yang ada di dalam hati kita. Kita sudah mendengar begitu banyak dari Master ya, pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam batin kita. Betul ya, Sesiung Sejie ya. Kebetulan hari ini tidak ada kuis, jadi kita punya lebih banyak waktu untuk sharing bersama, Sesiung Sejie. Ini kita semua satu keluarga, jadi kita boleh latihan, kita berbicara, kata Master apa, ya kan? Kata Buddha loh, kita hanya bisa satu kalimat pun, kita itu sudah menyebarkan Dharma. Jadi silakan ya, Sesiung Sejie. Ini tadi disebutkan ya, bahwa ini kita harus selalu menjaga pikiran. Memang Pagi. Selamat pagi, Indawati Sejie. Pagi dengan Laili Sejie ya. Iya, selamat pagi. Iya. Sejie. Mungkin hari ini banyak kegiatan ya. Iya, banyak sekali kegiatan. Partisipannya itu sudah tinggal nggak sampai 100 orang ya. Iya. Saya pun nanti sebentar lagi mau ke depo udah ulang. Tapi nggak apa-apa. Ya. Tapi sempat sharing sedikit deh. Ya, habis keping, ada yang sharing. Iya, betul Sejie. Kita saling sharing ya hari ini ya. Karena ya Sesiung Sejie kan ini sudah semua selamat pagi karena sama jam susut. Mengenai cerita yang tadi yang sempat dibuang, dipungut lagi, berarti kan ini anak berkah ya, punya 2 orang tua ya, punya 2 ayah yang bisa menyayangi dia ya, lebih dari manusia biasa. Orang punya orang tua 1. Nah di situ saya jadi teringat kepada mamaku sendiri. Mama saya ini diadap sama orang dari dia bayi. Nah membesarkan dia itu, pungut dia itu sebenarnya orang tua bilang apa ya, orang tua kedua ini ya, yang membesarkan dia itu sebenarnya sudah berumur. Jadi waktu gendong dia bayi itu, yang membesarkan dia, merawat dia, mengurus dia itu infonya, kakak iparnya itu. Jadi dia sama kakak iparnya itu kayak mamanya, merawat dia sampai dia besar, kawin kepada papaku ya. Nah dia dari Tanjung Balai diambil orang di Bagan Api. Tapi mamaku itu masih umur, dia bilang dia umur 12 tahun, mama yang merawat dia itu meninggal. Jadi dia pikir dia balik lagi lah ke mama kandung gitu. Dia balik lagi ke Tanjung Balai cari mamanya. Mamanya itu kayak seperti dia cerita, saya dengannya pun sedih juga ya. Dia bilang mamanya ini seperti kayak merasa nggak ada rasa kayak anak gitulah, nggak begitu cinta sama dia gitu ya. Jadi dia pulang ke sana umur 12 tahun dia nggak tahan, dia balik lagi ke Bagan Api karena dia bilang saya sedih. Saya mesti bantu usaha rumah, tapi kakak saya, adik saya semuanya pergi sekolah. Jadi sayanya nggak dapat sekolah gitu loh. Jadi balik lagi ke Bagan, dia tinggal siapa? Yang pungut dia orang tua dua-duanya sudah meninggal. Tinggal ensulnya ini pun sudah punya anak. Jadi dia sering datang bantu merawat ponakannya ini. Dia kan udah mulai besar ya. Terus dia pulang ke Bagan itu dia tinggalnya sama kukunya dia, kuku dari papa kandungnya. Kukunya dia itu dia tinggal di sana. Dia tinggal di sana tapi dia sering bolak-balik gitu. Berarti dia sama yang melahirkan dia itu pun ada dia hawiannya gitu ya. Tapi yang papa kandung dia itu sayang banget sama dia. Saya masih ingat waktu saya kecil, kalau aku nggak sana itu dia kayak sayang banget sama kita. Jadi sama papa angkat dia itu, papa angkat suka kata waktu saya kecil itu ya kalau ke Bagan itu ketemu saya, datang ke rumah, bisi saya, kamu disayang nggak gitu? Suka tanya dia. Jadi dia merasa antara papa dengan mama, papa itu lebih sayang sama dia.
Tapi dia balik lagi, dia berpikir, saya sangat bersyukur, saya mempunyai 2 pasang orang tua. Sekarang saya punya family sudah sangat banyak, karena dari dua orang tua itu kan familinya jadi banyak ya. Jadi saya suka ketahuin, mama di mana-mana pun ada saudara, nggak di Amerika, nggak di China, nggak di Malaysia, nggak di mana-mana, semuanya ada saudara mama, semuanya ada. Jadi iya, karena saya beruntung gitu. Tapi mamaku nggak pernah merasa benci sama orang tuanya, enggak. Dia nggak pernah merasa aku benci sama. Cuma dia kadang bisa merasa kecewa gitu. Kenapa saya dikasih ke orang? Nah ini keluarganya bukan keluarga orang mampu, keluarga biasa, nggak sanggup sekolahkan dia. Jadi dia bilang waktu saya kecil itu, saya begitu saya udah bisa cari uang saku, dia pergi dulu, katanya dulu ada pabrik teh. Dia pergi bungkus teh, dari uang bungkus teh itu dia kumpulin uangnya, itu malam dia pergi sekolah malam. Kalau zaman-zaman dahulu kan ada sekolah malam ya. Sekolah malam yang dia dapat bahasa Mandarin. Jadi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Mamaku sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia. Dengan bahasa Mandarin dan bahasa Hokien saja. Jadi saya selalu pikir bersyukur juga ya kalau kita punya diadap orang, tapi kita jangan merasa jangan membenci lah sama orang yang melahirkan kita. Jangan menganggap dia nggak sayang kita. Saya selalu belajar dari mamaku. Jadi mamaku itu orangnya sangat sekali suka khusus ya. Asal dengar ada orang kecelakaan atau apa, ada orang kecelakaan nggak mampu mau operasi, mau bedah otak gini. Jadi ada yang datang tua galang dana gitu. Dia pasti ikut sumbang. Besok mak, tanya yang jelas. Asal jangan mama, ini kalau memang benar sangat bagus. Tapi kadang orang suka cerita, mama nggak lihat aslinya benar nggak? Mama nggak lihat benar nggak ada nggak orang lagi butuh bantuan. Kalau seandainya ini dia menipu, kan mama memberi dia kesempatan untuk berbuat jahat. Dan yang bentuk selanjutnya, kalau misalnya ada yang datang minta sumbangan, suka cerita namanya orang siapa gitu, mama kan kenal. Nah sebaiknya mama telepon ke dia, kalau ada telepon coba tanya saudaranya, pastikan benar. Nah, mau berapa tanya, mama kasih dia pun nggak apa-apa. Jangan asal orang datang cerita, karena orang pernah merasa kalau cerita ke mama itu mama suka langsung keluarin uang bantu gitu. Jadi saya bilang mama jangan membuat orang ada kesempatan untuk berwajah, kita mencegah. Jadi supaya itu tanya dulu gitu. Nah di situ saya lihat seperti cerita tadi ya, mungkin karena mama banyak bersumbang sih. Waktu tahun 2019 awal, mama masuk rumah sakit. Sampai ventilator udah 2 minggu. Udah waktunya sabut ventilator, dokternya udah bilang, kalau ini ventilator disabut, kalian sudah ada persiapan gitu. Terus saya minta dokter berusaha. Saya nggak jawab saya sama sekali. Saya sudah berusaha semampu saya gitu. Setiap kali saya tanya perkembangannya gimana, dia nggak mau jawab berkembang atau tidak, karena memang kondisinya begitu aja. Tapi begitu masuk ini besok udah harusnya buang ini ventilator, dokternya runding dengan saya, bagaimana kalau nggak kita turunkan dulu, kita turunkan, kasih dia berlatih bernafas sendiri gitu. Kalau dia nggak sanggup, baru kita naikkan lagi. Jadi ventilator kita jangan cabut. Jadi begitu diturunkan, memang mama langsung kayak kaku gitu, matanya kaku, dinaikin lagi, pelan-pelan saya beri semangat terus, pelan-pelan dikurangi sampai dia bisa lepas, ventilatornya lepas, terus masuk ke apa ya, itu bukan ICU ya, keluar lagi satu ruangan namanya apa ya, NICU atau apa ya, yang ruangan sendiri, peralatannya lengkap, susternya ada 24 jam, satu meja di situ nungguin dia, kayak satu private sendiri. Kayak seperti ICU, tapi tidak selengkap ICU, itu apa nama ruangannya, saya lupa. Di situ selama seminggu udah jauh lebih baik, kata dokternya, berusaha kasih bawa pulang, jangan kelamaan di rumah sakit banyak virus. Cuman ini mesti segera bawa pulang. Begitu bawa pulang, kayak 2 minggu lah di ruangan itu. Jadi saya bawa pulang. Saya ingat mama sebulan di rumah sakit. Saya bawa pulang. Terus sebulan kemudian saya bawa periksa. Setelah periksa, sudah selesai. Waktu itu mama begitu karena kelamaan tiduran, kakinya jadi lemah, nggak bisa jalan. Jadi datang yang kursi roda, keluar yang kursi roda. Tapi kita pakai fisioterapi untuk melatih dia supaya bisa jalan kembali. Terakhir mama bisa jalan kembali. Waktu setelah diperiksa dibawa keluar, adik sama papa udah bawa mama keluar, saya sempat tanya dokternya, dokter mama perlu pantangin apa enggak ya, pantang makan enggak. Saya sangat berterima kasih sama dokter merawat mama dengan sepenuh hati. Baru hari ini mama bisa balik lagi
dengan kondisi yang bisa komunikasi dengan dokter gitu. Tadinya saya udah nggak bisa bicara ya. Jadi saya sangat berterima kasih dengan dokter. Apalagi yang perlu saya perhatikan untuk mama. Oh, dokternya jawab apa? Mama udah berumur, kamu pengen makan ya kasih makan aja lah. Tapi jangan semua makanan dikasih, lihat-lihat lah. Kira-kira yang bisa makan kasih makan aja nggak apa-apa. Pun jangan terlalu banyak pantangan gitu. Kasihan berumur gitu. Sebenarnya ya, karena hari ini datang saya mau kasih tahu. Sebenarnya hari itu saya sudah angkat tangan. Saya sudah merasa mama itu udah nggak bisa saya tolong, sudah nggak bisa saya selamatkan. Karena saya sudah angkat tangan waktu di ICU, kamu tanya saya itu saya nggak bisa jawab. Karena saya nggak mungkin saya bilang saya sudah menyerah, nggak mungkin saya bilang gitu. Tapi saya berusaha coba kalau bisa ini pasien kembali gitu. Jadi saya kasih tahu kamu itu mama itu mendapat mukjizat, dia bisa balik karena waktu itu saya merasa dia sudah tidak bisa lagi saya tolong. Karena semua paru-paru itu putihnya itu kelihatan setiap hari ronsen putih terus nggak bisa berkurang putihnya. Tapi sampai hari-hari terakhir itu mau disabulkan tidak itu baru mulailah kelihatan dia mulai putih, mulai bisa bernafas sendiri, belajar bernafas. Nah ini satu pengalaman ya. Saya seringnya agak panjang nggak apa-apa ya Dewa Suci. Gak apa-apa, Sece. Lanjut aja, Sece. Ini satu pengalaman ya. Sebelum mama masuk rumah sakit di Pluit di Jakarta, waktu itu kan rumah sakit Suci belum buka ya. Jadi saya bawa dia ke rumah sakit Pluit. Sebelumnya itu setahun sebelumnya 2018 awal dia datang ke Medan karena saya suruh datang, saya nggak bisa ke Jakarta ngerawat dia. Karena mama batuk terus sampai susah nafas, saya minta adik bawa ke Medan. Saya masukin ke rumah sakit di Medan biar saya bisa rawat dia. Itu pun mama pun satu paru-paru putih semua. Sudah putih semua, tapi nggak sempat masuk ICU, nggak sempat masuk ventilator. Kebetulan menantu kakak kan dokter, dia panggil dokternya, profesornya itu spesial paru-paru datang lihatin kenapa mama begitu. Di ronsen kelihatan putih semua. Nah dokternya itu terus profesor ini banyak komunikasi dengan kita. Baru kita tahu rupanya orang tua sering kena paru-paru putih itu seperti kita COVID itu apa namanya? Pneumonia ya. Penyakit itu ya. Itu sebenarnya dari mana? Dari AC katanya. Orang tua punya kamar, AC kalau bisa jangan terlalu lama dibersihkan. Kalau bisa sebulan sekali. Karena AC itu penyaringan udara, kalau sudah ada kotoran, dia keluar lagi itu kotorannya masih ada. Jadi orang tua itu paling takut ruangan yang nggak bersih, apalagi yang kamarnya tertutup, tidak ada jendela, mengandalkan AC itu. AC itu mesti sering dicuci. Jadi dia ngomong begitu, saya baru teringat, iya juga ya mungkin ya. Saya kontak ke Jakarta, tanya adik, memang kamar mama AC-nya cuci berapa lama cuci sekali. Pokoknya begitu tukang AC datang, dia jadwalnya datang ya datang. Cuci satu rumah, 7 AC dicuci semua katanya. Jadi nggak ditentuin mama harus setiap bulan, enggak. Pokoknya tukang AC yang telepon, udah jadwalnya cuci AC, datang dia. Sekarang 3 bulan dia datang. Sekarang 4 bulan dia datang katanya. Jadi saya udah pesan setiap bulan mesti dicuci, karena menurut dokter bisa juga dari situ. Nah ini yang kedua kali dia kena itu, baru teringat, kata adik, papa, tiba-tiba teringat sesuatu barang dia. Di antara 2 lemari, punya tengah-tengahnya dia ada simpan beberapa dokumen atau apa gitu. Dia keluarin itu, rupanya debu. Debu dia bukannya minta susternya tolong dilap dong, enggak. Dia debunya itu ketok-ketok gitu. Akhirnya satu kamar itu kan debu semua. Nah, sejak mama hisap debu itu langsung batuk-batuk. Jadi berarti kan sangat sensitif ya. Mungkin nggak semua orang punya penyaringan paru-paru yang sensitif seperti mama ya. Jadi ini satu pengalaman gitu. Jadi mungkin saya pikir ya, mungkin mama sering putus ya. Makanya udah diamang sudah dokter udah menyerah. Mama masih bisa kembali. Itu aja. Karena ini Dewa Suci kan ya. Ya, Kan-en ya, Laili Sece ya, berbagi dengan kita. Ini tadi ya, sharing dari Laili Sece, kemudian dari Aditan Sesyong ya. Ini kok klop sama master bercerita yang kedua ya. Yang Aditan Sesyong pernah menjaga biksu, kemudian Laili Sece ini mamanya bisa ini ya, punya 2 orang tua juga ya, sama ya. Jadi, wah luar biasa. Jadi memang ini berlangsung di kehidupan sekitar kita seperti itu. Dan mamanya tentu punya banyak berkah juga lah. Karena pasti itu sampai zhixiu lai de ya. Itu bukan kehidupan ini aja, sudah berkehidupan banyak kehidupan lampau yang sudah
mamanya akumulasi ya. Ada karma buruk, ada karma baik, ya sekarang semua kelihatan di depan mata ya, Seci Laili ya. Iya, mesti kan ya. Mama pun sebelum saya jadi masuk ke barisan suci, Mama udah jadi donatur suci loh. Saya tidak tahu. Oh, Dia jadi donatur suci itu karena ada satu sepupu saya ya yang jadi relawan suci, ajak dia masuk jadi donatur. Dia bilang saya mau semua satu keluarga bisa. Oh bisa. Dia tulis lah dari papa, mama, anak, mantu, cucu, kalau nggak salah 30 berapa orang dia masukin. Satu orang waktu itu tahun berapa belum. Anak saya masih kecil-kecil loh, dia udah masukin jadi donatur. Sampai suatu hari ini Susiong yang suka datang ambil donatur itu berhenti nggak datang ambil. Katanya mantunya melahirkan ibu jalan susu, dia nggak bisa aktif lagi di suci gitu. Jadi ya udah dia lama nggak jadi donatur sampai hampir 2 tahun. Sampai suatu hari saya tanya, Ma, udah waktunya Mama lepas ini, biar saya yang keluarkan uang, jangan Mama lagi. Oh, udah lama memang enggak katanya. Kok kamu nggak datang ambil, dia bilang gitu. Dia sibuk jalan susu. Jadi kenapa Mama nggak ngomong gitu? Akhirnya itu donaturnya sekarang saya yang handle gitu. Jadi Mama itu sebelum saya jadi suci, dia udah jadi donatur suci udah lama sih. Saya pun nggak tahu, dia nggak cerita sih. Saya nggak tahu karena diajak. Dia paling suka kalau subuh semangsi itu dia suka. Dia sendirinya irit ya, orangnya irit sekali. Tapi kalau subuh semangsi dia rela. Dia rela sekali kalau subuh semangsi. Itu aja sih. Karena dia suci ya. Ini sebuah teladan buat kita semua ya, Suci ya. Bukan hanya kepada Laili Suci, tapi teladan buat benar-benar ini yang harus kita lakukan. Master sering ajarin kita harus hidup hemat ya, hidup simpel saja, tapi kita punya sesuatu, kita harus bisa melepaskan kemelekatan akan harta benda kita. Berbagilah, bangkitkanlah sifat welas asih kita, berbagilah dengan yang kurang beruntung. Ya, bagi kita mungkin uang sekian itu tidak begitu ada artinya, tapi bagi orang yang menerima itu artinya sangat besar sekali. Kan ya, Laili Sece ya. Baik, Susiong Sece, kita masih punya kesempatan ini untuk sharing, silakan. Jadi ini kok kebetulan ya, saya lihat kok bisa kebetulan klop sharingnya relawan hari ini dengan kisah dari Master, bisa pas banget ya. Kita harus menanam benih kehidupan saat ini, dan kita kemudian akan menuai pada kehidupan mendatang. Nah, benih apa nih yang kita mau tanam? Jalinan jodoh seperti apa yang mau ditanam? Master kan sering bilang ya, kita xie ya, kita menulis sendiri naskah skrip yang akan kita jalani untuk kehidupan di kemudian hari kita. Bagaimana kita menulisnya sekarang? Kalau ingin melihat kehidupan kita di masa lampau, lihatlah sekarang. Bagaimana kondisi kita sekarang? Apakah baik? Ada yang baik, ada yang buruk, ada jalinan jodoh baik, ada jalinan jodoh buruk. Nah, itulah yang kita lakukan di masa lampau ini terjadi sekarang, ada di depan mata kita. Apakah kita masih mau menumpuknya dengan yang buruk? Tentu tidak ya. Jadi bagaimana kita mau kehidupan kita di masa depan, sekarang kita mulai menulis skrip kita seperti apa ya. Nah, kita sangat beruntung nih karena kita sudah tergabung di Ceci. Master sudah mengajari kita. Itu semua sudah lengkap loh. Kita tinggal jalani saja. Bahkan seragam Ceci, seragam Pacentau ini ya yang saya pakai ya, dan seragam nanti kalau komite dilantik Cipau itu adalah rancangan Master loh. Master itu sangat detail ya. Semuanya sangat detail. Segala hal beliau tuh sangat fokus dan memikirkan kebaikan bagi orang lain. Semuanya demi orang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Dulu waktu Master kan punya murid hanya beberapa awal-awalnya ya, karena memang pada awalnya sebenarnya Master mau melatih diri sendiri saja, tidak mau menerima murid, tapi akhirnya
menerima murid yang sekian banyak ya. Awal-awal hanya ada beberapa murid yang ikut master. Nah, mereka semua juga sangat susah ya, karena waktu itu memang baru pemulihan dari zaman penjajahan Jepang. Dan master sendirian tidak bawa apa-apa. Lari dari rumah berkali-kali ya. Berkali-kali lari dari rumah, apa yang dia bawa? Tidak ada gitu. Jadi tidak punya uang ya. Dan kemudian hanya ada sedikit banget gitu. Sewaktu salah satu muridnya sakit, master tuh langsung loh, ini harus ke dokter. Jadi uang yang ada itu untuk mengobati, karena master itu sangat sayang sekali kepada murid-muridnya ya, dan sayang tentu kepada makhluk di seluruh dunia. Master juga pernah bilang, master ini keinginannya dia punya blueprint ya, blueprint di kehidupannya. Dari sangat kecil, sangat muda, master sudah punya sebuah cetak biru ya. Apa ya untuk kedepannya? Yaitu master ingin apa? Ingin orang-orang menyayangi dia. Jadi ya harus mulai dengan dia menyayangi orang-orang. Dan sekarang sepertinya saya, saya sudah memperoleh semua itu. Semua orang banyak sekali sekeliling master, bahkan dari seluruh dunia menyayangi master. Sebenarnya master duluan yang menyayangi orang. 100 negara lebih yang sudah dibantu oleh Tzu Chi. Itu semua karena kasih, karena welas asihnya master. Begitu mendengar di mana ada bencana, dapat laporan dari muridnya di negara A, negara B, di Turki lah, ya, di Filipina terjadi topan hayan, ya, di Australia, di Amerika, di Indonesia. Dimanapun itu terjadi bencana, master akan langsung mengirimkan bantuan ke negara-negara tersebut dan berinteraksi dengan relawan setempat ya untuk segera melakukan tanggap darurat TTD ya. Ini ada nggak nih TTD yang di sini ya? Mungkin bisa sharing juga dengan kita ya. Karena memang itu kondisi pasca bencana itu benar-benar agak mengerikan ya menurut banyak orang ya. Itu katanya yang pernah pergi ke Aceh sewaktu setelah tsunami itu baunya tuh sangat berat ya, sampai tidak tahan gitu ya. Tapi ya relawan kita tuh rela ada di sana dan membantu sampai membangunkan perumahan ya, bukan rumah ya, perumahan Tzu Chi di 2 tempat ya di situ. Jadi ada 2 komplek Ta'ai Chun kita. Kalau dilihat dari atas itu gentengnya biru-biru ya. Jadi itu dari atas juga sangat indah, rumahnya juga sangat indah, Sesiung Secie ya. Itu antara rumah satu dan lainnya tuh tidak berdempetan loh, ada selanya gitu ya. Dan rumahnya tuh bentuk-bentuknya seperti Jingsetang sedikit gitu. Dan kemudian kita juga mengajarkan, relawan di sana juga mengajarkan untuk kembali berdana, ya berapapun itulah. Dan mereka juga mau dari yang korban bencana Aceh ini untuk membantu yang sedang tertimpa bencana di Filipina, misalnya topan hayen dan lain sebagainya ya, bencana di tempat lain, bencana Palu dan sebagainya. Jadi cinta kasih ini selalu terus-menerus berputar tiada henti. Itulah keindahan di dalam kehidupan dunia ini. Di luar memang ada yang sangat buruk yang terjadi, namun di tempat kita itu kita sebarkan terus cinta kasih kita ya, sesama kita maupun di luar lingkaran Tzu Chi tentu saja ya, karena kita sudah mengadakan baksosla dan amala dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua, Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan, semuanya 5 pulau besar dan kepulauan juga kita sudah melakukan. Jadi kita sudah menyebarkan cinta kasih ya
Sesyong Sece kita juga ikut bermudita, kita ikut bergembira, kita ikut rejoice karena sudah banyak cinta kasih yang dilakukan. Mau orang bicara apa tentang Seci, sudah kita diam saja, kita tidak usah membantah. Yang kita tahu adalah hal-hal positif yang sudah dilakukan Seci. Itu saja yang kita perlu ingatkan diri kita sendiri bahwa yang sudah kita lakukan itu semua adalah banyak sekali kebajikan-kebajikan. Sesyong Sece hari ini memang banyak kegiatan ya, termasuk di komunitas saya sebenarnya sekarang sedang melakukan pelestarian lingkungan dan sebentar lagi akan melakukan pembagian sembako, beras dan taimi untuk anggota kebersihan dan security ya di komunitas saya. Jadi memang kita hari ini juga sangat sibuk. Apakah Sesyong Sece masih ada yang akan sharing? Silakan raise hand, Sesyong Sece ya. Apakah dari pengalaman pribadi gitu ya tentang kisah hari ini bahwa ini anak berbakti ini melakukan hal yang sangat baik ya, melepas semua harta kekayaannya dan melakukan perbuatan bajik. Itu sangat sulit ya, sangat sulit bagi kita. Kita pegangin ya biasanya ya harta kita. Mana mau semuanya kita sumbangkan ya, kita sumbangkan seadanya saja ya. Tapi yang terjadi ini memang pahala besar dari Putri Brahmana ini ya, sehingga ibunya bisa tertolong. Baik, Sesyong Sece, ini sepertinya sudah. Saya tunggu lagi sebentar, apakah Sesyong Sece ada yang punya kesan batin dan bisa sharing dengan kita. Baik, kalau tidak ada yang hendak sharing lagi, kita mungkin boleh ya kita lanjut ke lapangan ya untuk melakukan PL dan lain sebagainya. Sosial. Baik, Sesyong Sece, Kangen ya, saya kangen kepada yang tadi sudah sharingnya, yaitu Sufei Sece, Puspa Sece, Aditan Sesyong, Viviliang Sece, dan Laili Sece ya. Semuanya adalah teladan bagi kita ya, kita semua saling belajar ya, Sesyong Sece. Baik, Kangen Tat ya, dan kita tutup Shin Fasyang hari ini dengan memberi hormat kepada Buddha, Bodhisattva, dan guru kita Master. Silakan bangkit berdiri. Sesyong Sece, Qing Qili, Qing He Zhang, Xiang Fo Pusa Ji Sang Ren Xing San Wen Xin Li, Wen Xin, Zai Wen Xin, San Wen Xin. Amitofo, Kangen, Sesyong Sece, Qing Zuo. Sesyong Sece jangan lupa absensi ya di chat. Absen di sini. Kangen Tatya, Cupu Tatya, selamat berkegiatan. Mingtian Cien. Cupu Tatya, Kangen Sesyong Sece. Kangen Sesyong Sece. Kangen Indrawati Sece, Sufei Sece, dan Sesyong Sece semuanya. Kangen Sesyong. Kangen ya kepada tim Shin Fasyang ya yang sudah mendampingi kita setiap hari ya. Dan Cufu semoga sehat-sehat semua sehingga setiap hari dapat bertugas. Kangen semuanya. Semuanya Sesyong Sece, Kangen selamat beraktivitas. Kangen. Harap absensi ya Sesyong Sece.